bagian yang tak terpisahkan. Tidak ada yang sempurna memang, tapi setidak-tidaknya ada banyak teladan indah dan baik yang ditampilkan para pelayan dengan pertolongan Sang Pemilik pelayanan, yakni Yesus Kristus Kepala Gereja. Kita awali ibadah persekutuan kita pada malam hari ini dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 246 bait yang pertama dan ketiga. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami berkumpul selaku keluarga dalam persekutuan yang beribadah. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu membantu kami untuk melakukan kehendak dan dari firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Filipi pasal 2 ayat 25 sampai dengan 30 yang menyatakan, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata pelayanan merupakan salah satu kata yang sangat populer di kalangan orang Kristen dan juga warga gereja. Segala sesuatu yang dilakukan di dalam dan untuk gereja disebut pelayanan. Sehingga tidak heran kalau orang Kristen sangat senang berbicara tentang pelayanan. Tetapi begitu sering kata pelayanan itu digunakan dan juga disalahgunakan, sehingga arti pelayanan itu cenderung kabur, bahkan nyaris kosong. Apakah artinya pelayanan? Dan bagaimana kita dapat melakukan pelayanan itu dengan baik dan benar seperti yang Tuhan kehendaki? Melalui bacaan kita dapat melihat bagaimana sepatutnya pelayanan itu dilakukan. Jemaat Filipi didirikan oleh Rasul Paulus, dan jemaat ini memiliki hubungan yang akrab dan erat dengan sang Rasul. Pada permulaan jemaat di Filipi, orang-orang percaya itu menunjukkan komitmen yang besar untuk mendukung Paulus dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus. Paulus sendiri memuji kemurahan hati mereka dan untuk mendukungnya dalam pemberitaan Injil. Jemaat Filipi memberikan kontribusi tetap untuk misi Paulus bahkan setelah ia meninggalkan kota Filipi. Ketika jemaat Filipi mendengar bahwa Paulus dijebloskan ke dalam penjara di Roma, hati mereka tergerak untuk bertindak. Mereka mengumpulkan bantuan dan mengirimkannya kepada Paulus melalui Epaphroditus yang diutus untuk kepada Paulus, dan sekaligus juga meminta Epaphroditus untuk tinggal di Roma menjadi pelayan Paulus. Epaphroditus dapat dikatakan adalah seorang yang berani. Sebab jikalau seseorang itu melayani, menjadi pelayan dari seorang yang sedang menantikan proses pemeriksaan dengan dakwaan yang sangat berat, itu berarti membiarkan dirinya terbuka bagi resiko yang besar dengan kemungkinan didakwa dengan tuduhan yang sama. Dalam kenyataan, Epaphroditus bersedia untuk menerima pengutusan jemaat di Filipi dan bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk melayani Paulus. Epaphroditus selanjutnya tinggal bersama-sama dengan Paulus dan mengurus segala keperluannya sehari-hari. Namun kemudian Epaphroditus jatuh sakit di Roma. Mungkin ia mengidap penyakit demam Romawi yang terkenal ganas dan mewabah di seluruh kota Roma. Ia hampir mati. Lalu berita tentang sakitnya Epaphroditus telah sampai di Filipi. Dan ia tahu kawan-kawannya di Filipi sangat mengkhawatirkannya.
Tetapi Allah dalam kemurahannya telah menyelamatkan hidup Epafroditus. Dan dengan demikian juga meluputkan Paulus dari kedukaan yang lebih besar. Setelah sembuh, Paulus menganggap sudah waktunya Epafroditus itu untuk pulang kembali ke Filipi. Namun ada persoalan, jikalau Epafroditus itu kembali ke Filipi, jemaat Filipi yang telah mengutusnya untuk tinggal dengan Paulus, bila mana ia kembali, maka banyak orang akan mengejeknya sebagai pecundang. Untuk itu Paulus membuat kemudahan bagi Epafroditus untuk pulang ke Filipi. Ia memberikan kesaksian kepada jemaat di kota Filipi bahwa Epafroditus adalah saudaranya, teman sekerja dan teman seperjuangannya. Di sini terlihat, saudara-saudaraku, bahwa Paulus sendiri sedang berada dalam bayangan maut, berada di dalam penjara, dan sedang menantikan proses pengadilan. Dan ia sangat membutuhkan kehadiran Epafroditus untuk mendampinginya. Namun Paulus menampakkan perhatian kepada Epafroditus. Ia tetap memikirkan agar Epafroditus itu tidak mengalami kekecewaan bila mana ia pulang ke Filipi. Di sini kita melihat bahwa Paulus tidak tenggelam dalam segala kesusahannya sendiri, sehingga ia tidak punya waktu untuk memikirkan kesusahan kawan-kawannya. Paulus menyatakan bahwa Epafroditus itu telah mempertaruhkan seluruh hidupnya demi Yesus Kristus. Paulus dan juga Epafroditus memiliki keberanian untuk tidak memikirkan dirinya sendiri, yang membuat keduanya siap untuk mempertaruhkan hidupnya demi melayani Kristus dan juga sesama manusia. Seperti itulah, saudara-saudaraku, arti melayani, yaitu mengabdi dan menghamba kepada Tuhan dan kepada orang lain. Atau pola hidup yang bukan lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan hidup untuk Tuhan dan juga untuk orang lain. Apa yang mendorong Epafroditus melayani Tuhan dan sesama, dan begitu pula dengan Paulus? Dasarnya ialah karena Kristus sendiri sudah melayani kita semua. Selama hidupnya di dunia ditandai oleh jiwa yang melayani. Tujuan hidupnya bukanlah untuk mendapatkan pelayanan, tetapi untuk memberikan pelayanan. Jiwa Kristus adalah jiwa yang melayani dan juga jiwa yang menghamba. Itulah juga yang menjadi jiwa orang-orang Kristen, pengikut-pengikutnya. Orang yang berjalan di belakang Yesus adalah orang yang rela untuk melayani dan rela untuk menghamba. Dan dalam pelaksanaannya itu tidaklah mudah, melainkan mengandung banyak risiko.
Melayani saudara-saudaraku bukan hanya bersibuk sana sini atau memberikan itu dan ini. Melayani adalah mengosongkan diri dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Kan itu saudara-saudaraku, kita semua terpanggil untuk bertindak seperti Epafroditus, yaitu untuk melayani Tuhan dan sesama. Karena itu, setiap kisah sedih yang kita dengar atau kejadian memilukan yang kita lihat, itu bukan kebetulan. Tuhan mesti punya maksud tertentu dengan mengizinkan kita mendengar kisah atau melihat kejadian itu. Yakni agar kita berbuat sesuatu, membuka hati, mengulurkan tangan, dan membantu sesama. Barangkali kita tidak bisa untuk mengubah wajah dunia yang bopeng dan penuh carut marut luka peradaban ini. Penderitaan di dunia ini tidak mungkin dilenyapkan. Dan kemiskinan di dunia ini pun tidak lantas bisa dituntaskan. Tetapi sekecil apapun tindakan kita membantu sesama, pasti akan berarti. Barangkali kita tidak bisa menolong 1000 orang, atau 100 orang, atau 10 orang. Tetapi 1 orang pun yang tertolong akan menjadi kesukaan besar bagi Tuhan. Jadi yang diperlukan dalam pelayanan bukanlah diskusi, bukan analisa atau analis, tetapi tindakan yang nyata. Ibaratnya kita sedang berjalan, lalu kita melihat sampah berserakan di mana-mana. Hentikanlah perdebatan. Stop keluhan dan omelan. Lalu lakukanlah sesuatu. Ambil sampah yang terdekat dengan kita dan pindahkan itu ke tempat yang semestinya. Seperti itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika pada suatu hari dalam perjalanan ke kota Nain, dia melihat seorang janda yang tengah meratap dan berduka karena anak lelaki satu-satunya meninggal dunia dan sedang diusung ke pemakaman. Dia tidak bertanya itu dan ini kepada murid-murid yang mengiringinya, ataupun kepada janda dan orang-orang yang menyertainya. Dia segera bertindak, menghampiri mereka, dan membangkitkan anak muda itu. Ini dapat kita lihat dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku, sekali lagi, mungkin apa yang kita perbuat itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah yang ada. Tetapi pelayanan kasih, walaupun itu hanya secercah, pasti akan memberikan harapan. Kita semua terpanggil untuk meneladani Epafroditus, untuk melayani Tuhan dan sesama.
Ada satu lagu yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama. Karena itu dengarlah nasihat Rasul Paulus yang dikatakan dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-10. Ia berkata kepada kita semua, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Selamat melayani. Amin. Kita satu dalam doa syafaat. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa yang pengasih dan penyayang di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau boleh nyatakan bagi kami pada saat ini. Kami boleh melihat teladan yang diberikan oleh Epafroditus ketika ia bersedia untuk menjadi pelayan daripada Rasul Paulus. Dan atas utusan jemaat di Filipi, ia mau mengurus segala keperluan Rasul Paulus yang sedang berada di penjara di kota Roma. Tugas yang telah diterima oleh Epafroditus memang mengandung banyak resiko. Namun ia bersedia untuk menerima tugas itu. Dan ia rela mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan dan juga untuk melayani Rasul Paulus. Inilah teladan pelayanan yang patut kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena kehidupan ini sendiri adalah pemberian-Mu dan anugerah-Mu. Engkau memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk mempergunakan kehidupan ini untuk melayani Tuhan dan juga untuk melayani sesama kami. Biarlah kiranya kami boleh menjalani pelayanan ini dengan satu tindakan yang nyata. Tidak hanya kami boleh merenungkan pelayanan itu, tidak hanya kami boleh menganalisa pelayanan itu, tapi yang diperlukan adalah tindakan nyata untuk memberikan pelayanan bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kiranya kami semua dapat menjalani tugas panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami dalam kehidupan ini, dan kami tidak menyanyiakan kehidupan ini untuk mementingkan diri kami sendiri, tapi juga untuk menempatkan kepentingan kami di atas kepentingan, di bawah kepentingan Tuhan dan juga untuk kepentingan bagi sesama kami. Berkatilah kami semua dalam kehidupan keluarga. Berkati juga kami dalam kehidupan bermasyarakat dan bergereja. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan itu adalah untuk mewujudkan panggilan kami untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami tahu bahwa kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Namun kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan tetap memimpin dan menyertai kami, agar kami tetap menjalani tugas panggilan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk melayani sesama di tengah-tengah kehidupan bersama. Tuhan Allah Bapa surga, kami doakan semua anggota keluarga di dalam segala keberadaan mereka sampai saat ini, terutama bagi mereka yang menderita sakit. Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan, berkati obat-obat yang dipakai, dan biarlah kiranya atas perkenanan Tuhan mereka boleh mengalami kesembuhan dan dapat menjalankan aktivitas mereka sehari-hari dan tetap dapat menjalani panggilan dan pengutusan Tuhan bagi mereka. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang masih terus berlanjut menghadapi pandemi global COVID-19.
Kami memohon kepadamu kiranya Engkau dengan kuasa-Mu boleh bekerja melalui semua program yang dilaksanakan oleh pemerintah, guna membawa bangsa ini keluar dari krisis kesehatan dan juga krisis ekonomi yang terjadi oleh karena pandemi COVID-19 pada saat ini. Dan Engkau juga dengan kuasa-Mu bekerja melalui semua tenaga medis, para dokter dan para perawat di rumah sakit yang melayani sesamanya yang menderita sakit, khususnya mereka yang terpapar COVID-19. Berikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan pelayanan mereka. Dan berkati juga akan rumah tangga dan keluarga mereka masing-masing. Maha besar Allah dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menjadi korban berbagai macam bencana di beberapa daerah di Indonesia. Tuhan berkenan memberkati mereka. Nyatakanlah kasih dan kemurahan-Mu melalui pemerintah ataupun melalui setiap orang yang telah menerima berkat-Mu dan mau membagikan berkat yang telah mereka terima kepada sesamanya yang membutuhkan pertolongan mereka. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh gereja-gereja-Mu. Biarlah kiranya Engkau berkati supaya itu berjalan dengan baik, supaya setiap pelayanan yang dilaksanakan boleh menjadi sukacita bagi seluruh warga gereja. Secara khusus di musim pandemi ini, biarlah kiranya kami tetap tekun beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Karena kami tahu di dalam segala keadaan yang kami sedang alami dan rasakan pada saat ini, Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Engkau selalu ada mendampingi kami, menuntun langkah kehidupan kami, mendampingi kami, dan menopang kami dalam segala pergumulan dan di dalam segala pengharapan kami yang sedang ada pada saat ini. Kami mengetahui bahwa masa depan kami selalu ada di tangan Tuhan. Sekalipun kehidupan ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan persoalan, namun kami tahu jikalau Tuhan bekerja dengan kuasa-Mu, maka semuanya akan dapat kami atasi hanya karena pertolongan dan tuntunan Tuhan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan dalam segala sesuatu kami tetap merasakan karya penyertaan dan tuntunan-Mu bagi kami semua, dan menjalani hari-hari hidup yang penuh dengan persoalan, penuh dengan pertentangan, penuh dengan permusuhan dan peperangan ini. Kami tahu di dalam tangan penyertaan Tuhan, jalan yang kami tempuh sekalipun banyak kesulitan, kami akan dapat mengatasinya bersama-sama dengan Tuhan. Inilah seluruh doa dan permohonan kami Bapa, yang kami pertaruhkan semuanya di hadirat-Mu yang kudus, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan yang menang untuk keselamatan kami, penebus dosa kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyatakan syukur kepada Allah atas kasih karunia yang anugerahkan kepada kita dengan mengingat pesan Alkitab. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya.
jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dan menyertai kamu dan keluarga malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya.